Kiri bawah. Satu orang. Ada mau ambil. Indonesia tanah airku. Suaranya. Aku berdiri hanya Indonesia tanah pusaka kita semuanya. Marilah kita. Udan. Jadi sasaran meja seorang ibu pemain melawan dan merebut senjata tajam. Jangan males sih. Apa ini? Tebe. Gak panjang nih loh. Pesan yang sama lagunya. Kedengaran suara saya kan? Dengar Pak. Dengar Pak. Jangan nampak kan aku Mas. Kita lanjutkan materi yang minggu lalu sempat terputus segera mati lampu.
Bisa dilihat daftar isinya. Jadi di kelas 12 ini ada 4 bab nih. Bab 1 tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Kemudian bab 2-nya perlindungan dan penegakan hukum. Bab 3 pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab 4 perkembangan persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan PRI. Jadi di semester 1 ini mau kita selesaikan bab 1 dan bab 2. Sambil bisa dibuka bukunya, buku pagetnya sambil bisa dilihat. Ini bab 1 pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Lagi belajar rumah. Ini materi yang minggu lalu udah saya jelaskan, yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Jadi saling timbal balik, ada hak, ada kewajiban. Kalau hak warga negara terhadap negara berarti segala sesuatu yang harus diterima oleh warga negara dari negaranya. Itu haknya. Kalau kewajiban berarti yang harus warga negara lakukan untuk negara ini. Apa kewajiban warga negara contohnya? Membayar pajak. Nah, itu salah satu kewajiban warga negara. Menaati hukum. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian membela negara, menghormati hak asasi manusia, dan kewajiban dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Itu kewajiban warga negara terhadap negara. Kemudian haknya, hak kesamaan kedudukan di depan hukum. Jadi semua punya hak di depan hukum, sama, setara, tidak ada dibeda-bedakan. Kemudian hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi semua punya hak atas pekerjaan. Kemudian hak berpendapat. Nah, ini juga, ini yang paling umum. Hak mengemukakan pendapat. Kemerdekaan dalam memeluk agama sesuai dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua warga negara, setiap warga negara bebas memeluk agamanya masing-masing. Kemudian selanjutnya hak untuk ikut serta membela negara. Jadi membela negara ini dia masuk hak dan juga kewajiban. Kalian punya hak untuk membela negara. Misalnya melalui ikut menjadi prajurit TNI. Menjadi Tentara Nasional Indonesia, itu hak kalian. Semua orang bisa mendaftar. Cuman kan nanti ada persyaratan-persyaratannya. Jadi semua bisa mendaftar. Asalkan mencukupi persyaratan sesuai kriteria yang dibutuhkan negara. Dan itu juga merupakan kewajiban untuk membela negara ini. Apabila suatu saat negara membutuhkan, maka siap. Kemudian hak mengembangkan kebudayaan nasional. Ini bisa melalui tari-tarian, kemudian melalui mungkin festival musik, festival kebudayaan. Banyak warga negara kita yang mengharumkan nama Indonesia di luar negeri melalui kebudayaan. Kita lihat batik kita. Batik kita udah diakui oleh negara luar, udah diakui UNESCO. Nah, ini dia hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Kalau tadi warga negara terhadap negara, maka ini negara terhadap warga negara. Haknya menciptakan peraturan dan undang-undang. Nah,
Nah, jadi negara punya hak untuk membuat peraturan perundang-undangan. Negara yang membuat. Kemudian yang kedua, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Contohnya apa? Contohnya PLN. Itu dikelola oleh negara melalui BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Apalagi selain PLN, Pertamina. Pertamina juga dikuasai oleh negara karena menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian air bersih, PDAM, dan masih banyak lagi. Kemudian hak negara untuk dibela. Jadi negara punya hak untuk dibela. Bukan hanya dalam kondisi perang saja. Bukan harus perang dulu baru dibela, tidak. Bisa dalam olahraga untuk mengharumkan nama negara, berpartisipasi dalam bidang olahraga. Contohnya apa yang udah mengharumkan? Bisa kita lihat bulu tangkis sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kemudian kewajiban negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini melindungi seluruhnya, bukan hanya yang ada di dalam negeri, yang ada di luar negeri pun merupakan kewajiban negara untuk melindunginya. Bisa kita lihat TKI yang berada di luar negeri, di Arab Saudi, di Malaysia. Negara ikut campur nggak? Negara turun tangan nggak jika terjadi kekerasan yang menimpa pada TKI kita? Nah, negara di situ ada. Negara turun tangan, bukan hanya diam, walaupun warga negara Indonesia berada di luar negeri. Itu merupakan kewajiban negara untuk melindunginya. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Inilah bisa melalui pendidikan. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini nanti banyak contohnya nih, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Apa contoh nyatanya yang udah dibuat negara? Kita berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia dengan mengirim pasukan TNI ke negara-negara yang berkonflik. Misalnya di Ungu, Libanon. Nah, jadi TNI kita banyak dikirim ke luar negeri, ke Libanon terutama. Untuk apa? Menciptakan perdamaian. Ini hak dan kewajiban negara terhadap negara menurut Winarno dan Dalam Sulaiman. Hampir sama ini, hak negara untuk ditaati, untuk dibela, dan untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Kemudian yang B, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila ini terbagi menjadi 3. Yang pertama nilai dasar. Bisa dilihat ini yang warna merah. Ini nilai dasar Pancasila. Kemudian yang kedua ada nilai instrumental Pancasila yang warna ungu. Kemudian yang ketiga ada nilai praksis Pancasila. Jadi nilai dasar ini adalah sila-sila dalam Pancasila yang ada 5. Yang pertama nilai ketuhanan yang Maha Esa. Inilah nilai dasarnya. Kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasarnya kemanusiaan. Nilai persatuan Indonesia. Nilai dasarnya persatuan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini nilai dasar yang ada dalam sila-sila Pancasila yang 5 itu. Kemudian yang kedua nilai instrumental, instrumen, perlengkapan, instrumen. Jadi inilah contohnya. Yang nomor 1 kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Jadi instrumental ini
mencakup peraturan perundang-undangan, kewarganegaraan, ini nanti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai ke kesejahteraan sosial. Kemudian nilai praksis Pancasila. Inilah aktualisasinya, tindakan nyatanya. Kalau tadi ini nilai dasarnya yang 5, instrumentalnya nanti dijabarkan dalam peraturan-peraturan, maka nilai praksisnya inilah yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasinya ini dalam nilai praksis. Nah, contohnya ini sikap positif sesuai nilai dalam sila pertama sampai ke sila kelima. Kemudian kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor penyebab pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Ini nanti kita bahas selanjutnya. Ini ada 3. Faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 2, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal artinya faktor yang berasal dari luar, eksternal, X dari luar, internal dari dalam. Kalau yang, ini sorry ini terbalik Ini terbalik ini ya. Nanti saya ganti nih. Ini sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap peraturan, sikap tidak toleran, ini masuk faktor internal. Ini masuk faktor internal dari dalam. Kemudian faktor eksternalnya ini dia. Ketidaktegasan aparat penegak hukum, adanya kesempatan, minimnya sosialisasi, sampai penyalahgunaan teknologi, ini masuk faktor eksternal. Nah, ini masuk eksternal, ini internalnya ini. Jadi ada 3 internalnya. Ini masuk faktor eksternal, pendidikan tidak merata, munculnya ketidakadilan hukum, menciptakan kegaduhan. Ini eksternal. Inilah contoh kasus pelanggarannya. Ngebak. Ini contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara, melanggar aturan berlalu lintas, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, unjuk rasa berakhir ricuh, tidak membayar pajak, dan masih banyak lagi. Ini hanya contoh kecil. Apa aja upaya pemerintah untuk penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Supremasi hukum, berarti hukum ditempatkan di tempat yang tertinggi. Semuanya harus berlandaskan pada hukum. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Ini juga upaya pemerintah. Kerjasama yang harmonis antar kelompok. Biasanya ini kelompok yang sering bertikai, sering bentrok. Maka didamaikan, kemudian dimediasi. Mempertegas peran lembaga penegakan hukum. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini sampai 7. Ada siapa tuh, woi? Dia, woi. Kemudian membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kira-kira dalam lingkungan keluarga, apa contoh partisipasinya? Dalam lingkungan keluarga.
Nah, bisa dengan Ini ikut coach sih, coach. memberitahulah minimal, mengajari tentang hak dan kewajiban warga negara. Minimal itu dulu. Kemudian di sekolah udah jelas. Di sekolah kalian diberi pengajaran. Bahkan tiap hari diberi apel pagi. Dalam masyarakat, apa partisipasi masyarakat dalam mencegah pelanggaran hak? Bisa kalian ikut organisasi kepemudaan, melakukan hal-hal yang positif. Kemudian bangsa dan negara, cakupan yang lebih luas. Oke, bab 1 selesai. Sampai sini ada yang mau ditanya? Silakan ditanya. Nah, itu tadi bab 1. Jadi saya ambil garis-garis besarnya saja. Ini gua. Oke, yang mau bertanya silakan ditanya. Ada boleh tanya. Itu deh, sama om itu kau. Ada tuh, ada cewek, bang babang. Mas-mas. Ada? Tanya. Silakan ditanya, Nak. Bagian mana yang kurang jelas ditanya? Iya, Pak. Ya, apa itu? Mudeng, Pak, semuanya. Kurang jelas ya? Minggatnya minyak. Langganan timur. Nanti poin-poinnya saya share di grup. Ya, nanti kalian baca nanti. Nanti Ya, poin-poinnya Pak. saya share di grup, kalian baca. Silakan ditanya melalui Terima grup kasih, WA. Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa buat tulis nama dan kelasnya di kolom chat. Nanti nggak muncul ke apa itu? Macet. Jangan tak buat ini. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan di grup WA aja ya. Ntar aku share dulu ke orang ini. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dilihat grup WA-nya. Terbang di dalam bisnis. Bagi orang-orang berbulan mati. Antang hanya bisa kembali. Gua mau udah cuy. Nampakkan wajahnya biar saya capture. Coba. Coba.
Oke, saya tutup ya. Nanti bisa dilihat dilanjutkan di grup WA. Coba. Oke, Oke, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Makasih, Pak.